Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizal di RF Channel. Piknik atuh. Gimana nih weekend kemarin? Masih di rumah aja atau udah main keluar nih? Mainlah keluar biar bisa menyaksikan secara langsung keindahan alam yang sudah Tuhan ciptakan. Contohnya tempat yang bakal gua datengin sekarang yaitu Curug Tebing yang berada di lokasi Desa Wisata Ciasihan, Pamijahan, Bogor. Gua memulai perjalanan di sekitar jam 7 pagi dari daerah Jalan Baru ya, karena gua janjian di situ sama Bang Adin. Sampai di lokasi parkiran di sekitar jam 8 lewat 9 menit. Di Desa Wisata Ciasihan, Pamijahan, Bogor ini emang ada beberapa curug yang bisa kalian kunjungi nih friends. Selain Curug Tebing ini ada Curug Ciparai, Curug Walet yang minggu lalu udah gua share keindahan alamnya, Curug Bidadari, Curug Kiara, Curug Bungsu, dan banyak lagi deh. Ya emang mirip-mirip sama Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya. Cuman bedanya kalau di daerah Desa Wisata Ciasihan ini nggak seramai di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya. Jadi untuk kalian yang libur di akhir pekan, lokasi ini nih bisa jadi referensi banget nih buat kalian yang mau liburan di akhir pekan. Kalau video yang lagi kalian saksikan ini, Bang Adin lagi ngisi data diri tuh. Jadi sesampainya di halaman parkir itu kalian bakalan langsung ketemu sama penjaga loketnya. Di sana kalian akan dimintai biaya masuk senilai 10.000 per orang untuk masuk ke Curug Tebingnya. Sekaligus di sini gue sama Bang Adin sedikit berbincang-bincang mencari informasi tentang campgroundnya, berapa biaya untuk camping dan sewa tendanya. Dan untuk campingnya sendiri kalian bisa hubungin nomor kontak yang ada di sini nih. Kira-kira kayak apa ya keindahan alam Curug Tebing Desa Wisata Ciasihan Pamijahan ini? Ikutin terus video gue sampai habis ya. Hai guys, jadi sekarang gua udah di jalur trekking menuju ke Curug Tebing di hari Minggu ini, hari Minggu 27 November. Tadi sampai di parkiran tuh sekitar jam 8 lewat 8. Terus gua kan bayar dulu di situ, bayarnya 10.000 sama parkir 5.000. Terus kalau kalian mau ngecamp bisa tuh tarifnya 85.000. Tarif campingnya 15.000 ya, 15.000. Tapi kalau kalian nggak punya tenda itu bisa sewa dengan harga 85.000 untuk kapasitas 4 orang. Untuk masuk ke Curug Tebing ini ada beberapa pintu masuk. Cuman sekarang nih gua lewatnya lewat Pasir Luhur Campsite. Oke, ikutin aja perjalanan gua ke Curug Tebing. Yuk. Persimpangan jalan ini berarti antara mau ke tempat camping sama ke curugnya sih kayaknya. Mau lihat sono nggak mau juga sih. Kita langsung ke arah Curug Tebing. Ini gue udah sekitar 10 menit tadi, 10 menit perjalanan kaki dari parkiran. Terus sampai di campsite-nya Pasir Luhur. Ini enak banget nih suasananya, dikelilingin pohon-pohon pinus ya. Ini menurut gue pemandangannya enak banget emang buat ngecamp ya. Di belakang gue udah kelihatan tuh ya, banyak banget, udah banyak tenda. Kayaknya ini didominasi sama warga Jakarta ya, soalnya tadi di parkiran gue perhatiin tuh. Plat nomornya emang didominasi sama plat B. Ini di belakang udah banyak banget tenda. Kita lanjut perjalanan ke Curug Tebing. Ada yang masih bobo di tenda.
enak banget ya ininya, apa, pemandangannya dikelilingin pohon-pohon pinus. Ini lanjut perjalanan menuju Curug Tebing. Tadi kan gue bilang ya, ada beberapa pintu masuk untuk mengunjungi Curug Tebing ini. Kalau gua sendiri sih udah, sama yang sekarang ini udah keempat kalinya kalau nggak salah gua ke Curug Tebing. Cuman di edisi-edisi sebelumnya itu gua selalu lewat gerbang yang satu gerbang sama Curug Emas. Itu jauh banget. Buat teman-teman yang suka buat ke trekkingnya sih, yang suka jalan kaki jauh, terus dia jalurnya juga nanjak, turun nanjak gitu, itu rekomen sih lewat gerbang yang satu jalur sama Curug Emas. Untuk perjalanan kakinya kalau lewat situ tuh kurang lebih 1 jam bisa. Nah kalau sekarang nih, untuk pertama kalinya gue ke Curug Tebing lewat Pasir Luhur Campsite. Sebenarnya dari dulu gue udah tahu sih informasi mengenai jalur yang lebih cepat untuk sampai ke Curug Tebing. Cuman baru kali ini gue sampai ke lokasi Pasir Luhur Campsite. Ternyata tempatnya enak ya, adem gitu, sejuk, emang cocok banget buat camp. Namanya juga campsite ya. Di perjalanan gue kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin biasa sama Bang Andin tuh di belakang. Kalau lewat Pasir Luhur Campsite, menurut info dari penjaga loketnya tadi, perjalanan kakinya kurang lebih 30 menit. Dan sejauh ini sih gue masih jalan santai, nggak ada trek yang nanjak gitu. Kalau teman-teman udah pernah ke Curug Tebing belum, lewat mana nih? Lewat gerbang Curug Emas atau lewat Pasir Luhur Campsite? Sama satu lagi gue tahu, buat sampai ke Curug Tebing ini bisa lewat Curug Saderi. Jadi waktu beberapa bulan yang lalu gue pernah ke Curug Saderi juga kan. Udah sempet gue share juga ininya, videonya. Dan di Curug Saderi ada tulisan petunjuk arah gitu untuk sampai ke Curug Tebing. Cuman gue belum sempet sih kalau lewat situ. Jadi gue baru bisa ke Curug Tebing lewat Pasir Luhur Campsite sama gerbang Curug Emas. Teman-teman ada yang udah pernah belum ke Curug Tebing lewat Curug Saderi? Itu boleh dong di share pengalamannya di kolom komentar biar yang nonton juga pada tahu. Ternyata guys, tadi kan gue bilang gue lewat Pasir Luhur Campsite, dan ternyata setelah beberapa menit gue ketemu gerbang yang gue nggak asing, dan itu adalah gerbang Curug Saderi. Gue ketawa sendiri tadi. Jadi ternyata sama aja antara Pasir Luhur Campsite sama Curug Saderi, gerbang untuk ke Curug Tebing. Jadi pada dasarnya cuman 2 kali ya. Bedanya itu, kalau kalian lewat campsite Pasir Luhur yang searahan ke Curug Walet, Curug Bidadari, itu kalian bakalan dimintain tiket masuk kawasan 10.000 sama tiket masuk ke Curug Tebingnya 10.000 juga. Kalau gua boleh rekomendasiin sih, karena gua beberapa bulan yang lalu ke Curug Saderi ini, kebetulan itu emang gua lagi hoki banget kali ya, nggak ada yang mintain tiket masuk sama sekali. Jadi kalau gua boleh saranin sih, kalau teman-teman mau main ke Curug Tebing, mendingan langsung ke gerbang Curug Saderi aja. Buat tambahan informasi, kalau ke Curug Saderi ini, gerbangnya itu jalurnya sama kalau kalian mau ke Curug Cikawah, cuman ada persimpangan gitu nantinya.
Gua mau lanjut dulu trekking ke Curug Tebing. Oh iya, sama tambahan lagi nih. Tadi kan penjaga campnya itu di depan bilang perjalanannya kurang lebih 30 menit. Gue bisa bilang itu kurang akurat karena perjalanan dari campsite sampai ke Curug Saderinya aja bisa kurang lebih 30 menit. Kalau untuk sampai ke Curug Tebingnya bisa dipastikan lebih dari 30 menit. Cuman untuk jalurnya dipastikan sampai ke Curug Saderi itu nggak terlalu melelahkan karena nggak ada trek yang menanjak terus. Gue mau lanjut dulu trekkingnya, yuk ikutin terus. Perjalanan ke Curug Tebing. Oh. Nah ini gue udah sampai di Curug Saderi tuh. Di belakang gue ada Curug Saderi. Kece gak Curug Saderi? Cuman karena tujuan gue Curug Tebing, jadi gue nggak berhenti dulu di sini, langsung ke Curug Tebingnya. Ini trekkingnya kayaknya ke sana. Trekking. Terus di Curug Saderinya ada beberapa pengunjung yang udah lagi pada main air. Gue sampai di Curug Saderi ini hampir jam 9, 8.58. Tadi gue mulai trekking dari parkiran Pasir Luhur Campsite di jam 8.15, jadi kurang lebih 45 menit. Tapi itu gue jalannya emang santai banget sih. Kalau kalian jalannya agak cepet paling emang setengah jam, paling setengah jam. Gue mau lanjut perjalanan gue ke Curug Tebing karena gue nggak berhenti dulu di Curug Saderi. Yuk, jalurnya adalah ke atas sana. Siapa ya? Mana ya? Wow. Gila, ternyata dari Curug Saderi itu tadi kan nyebrang ya, jalurnya emang nanjak. Ternyata itu ekstrim guys, nggak rekomen banget dah. Harus bener-bener melipir kayak Spiderman, kalau nggak bakalan bisa naik. Capek banget. Belum sampai ke Curug Tebing. Gokil sih. Gua udah sampai di Curug Tebing di belakang gua. Setelah perjuangan yang lumayan, treknya parah. Ini di jam 9.23, jadi hampir 1 jam ya dari parkiran campground untuk sampai ke Curug Tebing ini. Dan jalurnya emang parah banget tadi lewat Curug Saderi. Ya. Tapi gua nggak main air di sini dulu, gua mau langsung naik ke atasnya karena di atasnya ada Curug Hordeng. Kalau gue lihat-lihat itu kayaknya jalannya lebih bagus ketimbang
beberapa tahun lalu gua ke Curug Tebing ya, itu udah dikasih kayak anak-anak tangga gitu, jadi agak lebih mudah harusnya buat naik ke atasnya. Yuk kita langsung ke atas ke Curug Hordeng. Akses jalan untuk menuju ke Curug Hordeng ada di sebelah kanan video kalian ya guys. Sorry banget nih, gua lupa untuk mengambil video akses jalan tersebut. Intinya sih di 2022 ini akses jalan untuk menuju ke Curug Hordeng itu udah enak banget karena udah berupa anak tangga yang mudah untuk dilalui. Beda sama beberapa tahun ke belakang, aksesnya masih lumayan ekstrim. Gua akhirnya sampai di Curug Hordeng. Tadi kan gua udah di tebing tuh ya, di tebing gua cuman langsung naik. Gua nggak main air dulu di Curug Tebing, gua langsung naik. Itu sekitar 3-5 menit doang. Terus langsung sampai di Curug Hordeng. Ini lokasi terakhir, jadi udah nggak ada lagi. Gua mau ngaso-ngaso dulu, capek banget. Ini soalnya perjalanan tadi treknya lumayan parah, habis Curug Saderi. Gue mau ngaso dulu sebentar, minum, habis itu lanjut main air pastinya, foto-foto, video, dokumentasi. Gue udah ganti kostum, udah siap-siap main air di Curug Hordeng. Setelah tadi perjuangannya lumayan lah ya, effortnya lewatin trek yang itu sih menurut gue ekstrim parah. Dari Curug Saderi itu jalurnya parah banget. Perjalanan 1 jam untuk sampai ke Curug Hordeng. Jadi kesimpulannya adalah kalian mau lewat manapun untuk sampai ke Curug Hordeng ini emang butuh perjuangan yang luar biasa ya. Dan waktu tempuhnya mirip-mirip lah. Mau lewat Curug Emas, mau lewat Campground Pasir Luhur, atau mau lewat Curug Saderi. Itu jarak tempuhnya sama aja. Yang berbeda dari beberapa edisi gua ke Curug Tebing adalah jalur nanjak tadi dari tebing ke Hordeng tuh udah enak banget, udah berupa anak-anak tangga. Kalau di beberapa tahun yang lalu itu masih gak enak tuh, masih ekstrim juga jalur di situnya. Cuman kalau sekarang di 2022 jalur dari Curug Tebing untuk menuju Curug Hordeng, jalur nanjaknya itu udah enak banget, udah berupa anak tangga, jadi aman banget. Dan menurut gue pribadi jalur Curug Emas relatif lebih aman, walaupun lebih capek itu ya. Lebih capek lewat Curug Emas, tapi itu lebih aman dibanding kalian lewat Curug Saderi. Itu lewat Curug Saderi pas nanjaknya parah banget. Itu emang harus kayak Spiderman, harus merayap-rayap gitu. Gua mau main air dulu ya. Gimana Curug Hordeng? Keren gak?
Guys, gue udah beres main air, foto-foto, video di Curug Hordeng. Abis ini gue mau turun ke Curug Tebing. Nanti kalau misalkan di Curug Tebing sepi, gue mau foto-foto lagi. Dingin banget, seger. Yuk kita turun ke Curug Tebing. Ini udah jam 10:30 soalnya. Udah lumayan siang. Kita turun dulu ya. Nah, kalau sekarang gua udah di Curug Tebing. Ini di jam 10:45 di hari Minggu, tapi kebetulan di Curug Tebing setelah tadi gua selesai dari Curug Hordeng, beres main air di Curug Hordeng, pas gua turun lagi ke Curug Tebing padahal udah jam 11 kurang ini. Hari Minggu pula, tapi nggak ada pengunjung lain, jadi gua memutuskan untuk main air lagi, pasti foto-foto, video biasa lah. Yuk kita main air lagi. Ini kondisi airnya lagi deras. Biasanya karena ini kan gua kali keempat gua ke Curug Tebing. Beberapa kali itu airnya kurang deras. Yang di paling ujung tuh ini kan kayak ada 3 gitu ya, 3 jejer. Biasa disebut Curug Kembar 3 juga. Itu beberapa kali tuh kadang dia suka surut. Yang paling pojok tuh nggak adaan debit airnya. Tapi kalau sekarang lagi deras, 3-tiganya ada aliran airnya. Kece parah. Ini gua ralat informasi sebelumnya yang gua sebutin, masuk lewat Pasir Luhur Campground sama Curug Saderi itu sama aja, ternyata emang beda. Jadi total memang ada 3 pintu masuk untuk sampai ke Curug Tebing. Nah gua tadi muncul lewat seberang sini nih, itu lewat Curug Saderi, dan gua pulang lewat Pasir Luhur Campground. Jadi emang tadi pas berangkat gua salah jalan. Ini adalah persimpangan jalan ya guys, antara jalur pulang mau ke Curug Emas atau ke campground Pasir Luhur. Kalau lurus ke Curug Emas, ini yang treknya gue bilang lumayan parah. Tapi karena gue ke campground, gue ambil ke kiri, ke atas sana. Oke guys, jadi gua sekarang udah di lokasi parkiran lagi nih. Ini di jam 12 siang. Sebenarnya tadi sampai sininya sekitar jam 11.40, cuman gua tadi udah sempet ganti baju dulu. Gua mau coba review sedikit tentang Curug Tebing. Yang pertama, harga tiket masuk. Kalau misalkan kalian lewat pintu masuk camping ground Pasir Luhur,
itu total 20.000, 10.000 untuk tiket masuk kawasan, 10.000 untuk masuk ke Curug Tebingnya. Terus trekkingnya kalau lewat Pasir Luhur kurang lebih 40 menitan dengan trek yang lumayan sih. Cuman tadi kan gue sempat bilang ya, untuk masuk ke Curug Tebing ini total ada 3, berarti ada 3 pintu masuk. Yang pertama Curug Emas, yang kedua camping ground Pasir Luhur, sama Curug Saderi. Gua ralat informasi yang ada sebelumnya. Jadi lewat camping ground Pasir Luhur itu emang jalannya beda lagi sama yang Curug Saderi. Ternyata gua sama teman gua tadi sama Bang Andin itu salah jalan. Jadi akhirnya dari camping ground tadi tembusnya ke Curug Saderi juga. Padahal ada jalan sebelahnya lagi tuh. Soalnya pas gua masuk tuh pelangnya Kawah Ratu, makanya gua nggak selewat situ kan, jadinya lurus, ternyata lewat Curug Saderi. Dan pas pulang gue baru ketemu jalan di jalur camping ground Pasir Luhur. Dari 3 gerbang itu, gue sih paling rekomendasiin kalian lewat camping ground Pasir Luhur. Soalnya treknya itu paling enak. Kalau yang paling ekstrim itu lewat Curug Saderi. Terus yang paling jauh, paling capek itu lewat Curug Emas. Tinggal kalian pilih tuh, mau yang ekstrim, mau yang jauh, atau mau yang biasa aja. Tapi untuk jarak tempuh lewat Pasir Luhur ini lumayan juga sih, sekitar 30-40 menit lah. Tapi dibanding jalur yang lain, ini paling enak lewat Pasir Luhur. Terus keindahan alamnya lumayan, karena gue kan udah biasa sama curug yang wah gitu ya. Jadi kalau menurut gue ini lumayan. Tapi ya rekomen lah untuk di weekend. Curug Tebing ini rekomen banget buat kalian datengin Curug Tebing. Soalnya kondisi di weekend sekarang gua datengin itu pengunjungnya masih dibilang sedikit lah. Terus fasilitas ada toilet sama musolanya juga, musolanya baru dibangun. Kalau untuk toiletnya adanya di parkiran. Jadi setelah kalian selesai main air di Curug Tebing sama Curug Hordeng, itu kalian basah-basahan dulu, biasalah ya itu. Untuk toiletnya sendiri 2.000 tadi tarifnya, gue udah sempat baca. Bisa dikunci sama ada hangernya, jadi lumayan nyaman lah. Terus kalau untuk jalur motor udah biasa ya, kalau ini masuknya Desa Wisata Ciasihan. Tadi gue berangkat sekitar jam 7 lewat sedikit, sampai sini jam 8 lewat, jadi 1 jam lebih. Karena gue bawa motornya agak-agak cepat juga. Terus keindahan alam udah, waktu tempuh udah, harga tiket masuk juga udah, kayaknya udah ya. Itu dia review singkat gua di Curug Tebing. Kalau dari 1 sampai 10 kalian bakalan kasih nilai berapa Curug Tebing sama Curug Hordeng? Kayaknya sekian dulu ya video gua di Curug Tebing. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Tetap di RF Channel, piknik atuh, karena hidup adalah perjalanan. Mari kita buat perjalanan itu lebih menyenangkan.